Sastra membuat dunia ini lebih banyak menariknya, lebih banyak kejutan-kejutannya. Dan itu saya kira yang membuat challenge ya, orang suka sastra sebenarnya ya. Oke. Kalau ngelihat beberapa karya Mas masuk cerpen pilihan Kompas dan terus menulis, banyak orang bertanya sebetulnya bagaimana sih caranya ketika penulis lain itu kesulitan melahirkan cerpen-cerpen yang baik, kok Mas Agus mengalir terus? Itu gimana strateginya, Mas? Ya pasti banyak baca, kalau banyak baca. Nggak gini mungkin. Ada sikap bahwa oke, saya memilih menulis sebagai ekspresi saya satu. Itu dunia yang saya pilih. Dan itu dengan segala resikonya. Dan itu sejak saya sebenarnya mau tekad itu muncul ketika saya berhasil nembus Kompas. Oh, 87 itu. Baru lulus M4 dan mau keluar. Dan saya kemudian misalnya nggak lagi menerima kiriman uang dari orang tua. Oh, itu ini Mas ya? Wah, itu kayak confidence. Lucu gitu kan. Saya lama bergaul dengan Pak Kayam, ya masih untul lah ya, masih anak kecil yang suka hanya. Tapi begitu nama saya muncul di Kompas, tiba-tiba Pak Kayam, Agus mana? Agus mana? Kan seneng banget ya. Oh, bahasanya meletik ya Mas? Meletik ya. Pasti kan Pak Kayam pasti baca Kompas. Ya mungkin dia nggak baca nggak, tapi si Agus Nur tiba-tiba sesuatu yang nothing ya saya bertemu Markayam dengan siapa ya, cuman anak kecil yang mungkin nonton lihat dia ngomong kadang tanya gitu, siapa anak itu kan, mungkin juga gitu itulah. Jadi oke, saya akan memilih dunia menulis sebagai hidup saya, pilihan hidup saya dengan segala risikonya, dan itu saya harus berjuang keras. Saya melakukan misalnya disiplin menulis. Kalau pegawai negeri berapa sih 7 jam 12 jam, ya saya harus bekerja sebagai diri saya sebagai penulis, bekerja minimal 13 jam. Menjadi penulis yang profesional. Iya, kira-kira ya. Kira-kira kan dengan segala risikonya. Misalnya pertanyaannya selalu dasar, bisa hidup dari menulis pasti kan? Nah, iya. Pertanyaannya, hidup seperti apa yang akan kamu pilih? Iya. Ya kan? Kalau kamu memimpikan punya rumah mewah di Menteng, ya pasti jangan memilih penulis. Bukan berarti penulis nggak bisa beli rumah di Menteng, siapa tahu ya bisa. Tapi mimpi-mimpi di luar urusan menulis saya hilangkan dan saya fokus untuk menulis, mengerjakan, meningkatkan diri, teknik belajar. Jadi misalnya, belajar teknik bisa 2 jam, 3 jam menulis entah apa yang tidak perlu. Awal-awalnya menulis gitu. Dan sehari 13 jam. Apapun ketika saya melakukan misalnya tadi, bermain atau bertandang ke satu tempat, itu dengan semangat saya mencari inspirasi. Saya ingin menulis, saya ingin merekam gitu. Kayak gitulah. Awal-awalnya kayak gitu. Itu membuat. Jadi radarnya itu hidup untuk menangkap inspirasi apapun ya Mas ya. Ketika dengerin orang ngobrol, sebenarnya ketika diam itu saya tidak diam tapi menyimak. Oh ini bagus, ini perspektif yang menarik, ini yang sangat menarik. Apalagi ini kan. Menulis bagi saya waktu itu juga terapi. Saya itu termasuk orang yang awalnya disleksia, sulit membaca gitu. Kalau lalu kecil orang tua kamu baca dan harus keras-keras. Nah sejak kecil membaca mungkin ini juga mempengaruhi saya suka menulis gitu. Karena saya kemudian dipaksa untuk membaca buku cerita apapun untuk agar saya tidak disleksia, tidak gagap, tidak gitu. Itu. Jadi dari hal kecil-kecil itu akhirnya lahir inspirasi untuk menulis.
Dari hal apa saja waktu makanya tadi begitu, karena ketika saya sudah memilih maka ketika saya main kemana, jalan kemana itu kayak radar kreatifnya saya setel kenceng-kenceng untuk selalu, hingga ketika pulang saya bisa menuliskan sesuatu gitu. Jangan-jangan pas pacaran juga ini jadi baca kayak gitulah. Waktu itu kayak gitulah jadi inspirasi. Atau mungkin gini, saya selalu dianggap penyimak yang baik lah. Oh iya. Wah mas saya kayak gitu cerita. Saya memang orangnya kuper sebenarnya saya itu. Jarang bisa bergaul dengan orang, kalau sekali dua pasti saya banyak pendiamnya. Sebenarnya kan mungkin karena bawaan itu ya, karena saya ingin menyimak itu. Jarang saya ketemu orang sekali lalu saya langsung klop gitu. Pasti saya ingin sebagai pendengar dia ngomong gitu. Dan itu kayak di Jakarta orang kayak saya penting ya. Karena itu selalu dia ada, mas ketemuan. Kamu itu mendengar yang baik. Banyak orang yang butuh didengarkan mas ya. Dan Mas Agus sebagai cerpenis itu kayak ini. Ya mereka nggak sadar aja. Mungkin tidak langsung jadi satu story gitu. Tapi saya selalu melihat ketika dari cerita itu ada perspektif yang unik nggak? Karena bagi saya cerita-cerita saya itu selalu mencoba, atau sikap saya dalam bercerita, cerita yang baik itu mengungkapkan sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Melihat satu peristiwa dari perspektif yang mungkin tidak terduga. Melihat satu kejadian dan menceritakannya dengan cara yang menarik dan unik. Mungkin itu. Dan saya selalu di situ. Ceritanya mungkin umum, orang bisa mengenali, tapi cara saya menceritakannya atau cara saya melihat peristiwa itu, misalnya Sambo lah ya. Oh iya, belum ditanya udah nyambung. Ya kan, menarik kan. Misalnya soal Sambo perselingkuhan. Gitu. Mungkin dari sana, tapi cerita yang menarik saya kira tidak hanya sekedar menceritakan fakta-fakta, tapi mungkin kemungkinan lain yang paling muskil, yang paling tidak terduga, hingga kita melihat peristiwa itu sangat menarik. Karena fiksi bukan sekedar menyampaikan fakta dengan jelas-jelasnya, itu tugas jurnalistik kan. Saya ingin menggarisbawahi ketidakterdugaan mas ya. Itu apa pentingnya dalam dunia sastra, dalam dunia cerita? Satu, kalau bagi saya, sastra itu kan suatu dunia yang membuat kita menemukan kemungkinan lain. Agama memberi kita kepastian. Ilmu pengetahuan juga memberi kita cara untuk melihat kemungkinan lain, menemukan eksplorasi terus. Nah, sastra menjadi menarik ketika kita mempertanyakan. Kedua, ketika kita mencoba merefleksikan dengan cara yang tidak normatif seperti agama atau tidak seperti saintis gitu ya. Kepastiannya pasti juga bisa saintis ya, kayak saya fiksi ilmiah gitu ya, berangkat dari, tapi selalu ada hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Nah, suspense, surprise itu menarik, itulah saya kira membuat orang ketika membaca sastra dia mendapat cara pandang yang lain tentang satu peristiwa, satu hal, satu pengalaman gitu. Semacam pencerahan gitu mas? Bisa seperti kalau mereka kemudian tercerahkan gitu. Tapi saya kira menariknya sastra itu sih. Kalau dia hanya menceritakan ulang realitas, ya itu udah tugas jurnalistik, udah sejarah, orang ada sosiolog gitu lah, ada sejarawan. Sastra mestinya justru kadang menggugat, kayak misalnya paling selalu dikasih contoh soal normatif. Apakah seorang pelacur itu berdosa atau enggak? Kan gitu kan. Agama mungkin berdosa, ada hukum-hukumnya. Tapi bagaimana kalau dia karena anaknya yang sakit gitu, mensekolahkan dan segala macam. Nah, perspektif itu kalau kita coba gali lebih dalam dengan sudut pandang berbeda, cara penceritaan yang berbeda, sastra membuat dunia ini lebih banyak menariknya, lebih banyak kejutan-kejutannya.
Dan itu saya kira yang membuat challenge ya, orang suka sastra sebenarnya ya. Kita selalu melihat cara pandang yang berbeda terhadap satu persoalan pada dunia. Dan saya kira ketika saya membaca sastra, karya sastra yang baik ya, kayak gitu. Cara pandangnya, dunia narasi yang dibaca, dan dunia naratif yang dibangunnya sangat menarik dan menggugah atau gila ya, iya ya, saya nggak pernah bisa berpikir kayak gini. Nah bagi saya ukurannya gitu, bagi saya itu menarik. Bisa nggak dibikin tantangan lebih konkret? Misalnya gini Mas, seorang koruptor membaca cerpen atau novel, kemudian dia insyaf, dia sadar, terus dia tidak korupsi lagi. Mungkin nggak Mas? Mungkin ada buku saya misalnya lelucon para koruptor misalnya. Saya mencoba mengeksplorasi kayak gitu, bagaimana korupsi ditertawakan dan misalnya kayak gitu. Bagi seorang koruptor loh, ini aset bangsa. Korupsi itu satu identitas yang kebudayaan Indonesia yang kalau kita gali lebih dalam, dan lalu kita eksplorasi, kita menjadi tuntunan hidup gitu, mungkin justru akan menjadi identitas bangsa Indonesia yang menarik gitu. Itu cara-cara pandang kayak gitu. Ada lagi satu cerita misalnya, saya mau membayangkan sebuah wisata hantu. Wisata hantu. Orang kan ada tuh, saya membaca itu ada orang yang suka ke kuburan, ke tempat-tempat yang tinggi itu. Nah, lalu ada sebuah kuburan yang dikhususkan untuk koruptor gitu ya. Iya. Lalu kita wisata ke sana gitu. Apa yang terjadi gitu loh. Membayangkan para koruptor dalam kematiannya aja masih ngundang Rendra baca puisi dalam kuburnya. Misalnya kayak gitu. Ya itu membayangkan cara melihat sesuatu kemungkinan lain itu sih yang bagi saya sastra yang menarik saya kira gitu. Karena kita menjadi diperkaya untuk melihat kemungkinan dan diperkaya untuk melihat perspektif. Jadi sastra berfungsi memprovokasi orang untuk melihat kenyataan dengan cara berbeda. Iya. Punya daya provokasi. Nah, tadi Mas Agus sudah terlanjur menyebut Sambo ya Mas ya. Monggo kalau sambil minum, langsung gemeter ini. Langsung gemeter. Nah, buat saya Mas, sastra ya, novel, roman dan sejenisnya itu kekuatannya pada fiksi ya, dunia rekaan yang dramatis ya, yang melebihi kenyataan sehari-hari. Tetapi pada kenyataan hari-hari ini Mas, ada banyak kenyataan sehari-hari yang bobot fiksinya itu bahkan lebih tinggi. Katakanlah peristiwa Sambo ya, yang kemarin setelah rekonstruksi menjadi kemungkinan menjadi lebih banyak ini, siapa yang membunuh, pelecehan seksual apakah di Jakarta, di Magelang, siapa yang melecehkan dan lain sebagainya. Nah, apakah para sastrawan itu tidak merasa kalah fiktif karyanya dengan kenyataan yang fiksi ini, Mas? Pertama soal tadi ya, apakah memang sastra lebih dramatis dari kita? Mungkin karena di kita ya, di Indonesia sastra itu kan bukan sekedar maaf, nanti sastrawan marah. Ada kecenderungan umum dia menceritakan satu fenomena. Biasanya itu terjadi pada cerita-cerita yang misalnya mengangkat latar belakang etnis tertentu, lalu menceritakan ulang, merekonstruksi dunia kenyataan. Padahal di sana yang terpenting tadi, apakah bagaimana dunia itu ditata ulang menjadi satu yang perspektif baru dan mengejutkan dan segala macam gitu ya. Itu tantangannya. Nah, kalau dia sekedar merekonstruksi ulang, pasti kalah dramatis dengan kenyataan. Ya, dengan kenyataan. Tapi mungkin juga ada satu kecenderungan umum juga ya, maaf juga. Misalnya dalam sastra kita misalnya ada satu tren ini kecenderungan pada tema-tema tertentu. Ya, tema besar kita pasti dari dulu adalah soal etnisitas. Antara lokalitas dan modernitas. Itu tema-tema konflik kayak gitulah ya. Pasti pada umum agama dan segala. Ke politik ada beberapa. Tapi misalnya
Untuk novel-novel saya kurang tahu, maaf kalau keterbatasan saya. Mungkin Estito saya suka banget di cara dia mengolah satu konflik dan cerita. Selalu penulis yang saya suka gitu. Saya kira orang kayak Estito bisa menulis dengan kisah Sambo menjadi satu dasar pijakan lah. Maksud saya tidak sekedar merekonstruksi dan ini loh kejadian sebenarnya, bukan itu. Kalau itu udahlah jurnalis aja kayak kamu, jurnalisme investigatif gitu. Ini loh kejadiannya kayak gini. Tapi bagaimana itu menjadi dunia yang utuh, unik, dan kita bisa mengenali generikannya, bisa mengenali sumbernya, tetapi tidak mentah-mentah direkonstruksi ulang. Saya kira di sana menjadi menarik ya, bukan soal seberapa dramatisnya. Padahal kita punya drama-drama besar kan, kasus Antasari. Aku sih sebenarnya pernah mau nulis itu The Project A, tentang merekayasa kasus Antasari waktu itu. Siapa Kedi ya? Siapa? Masih ada yang hilang nggak? Kedi-kedinya namanya siapa itu? Kemana dia? Udah ini Mas, nggak disebut-sebut lagi. Udah kemana ya? Udah punya rumah berapa dia? Itu ada kan banyak. Abrahamson. Banyak sih ya sebenarnya kasus-kasus yang kalau menjadi novel mungkin juga bestseller ya. Atau jadi saya kemarin ketika kayak habis nonton Mencuri Raden Saleh gitu. Banyak hal menarik sebenarnya ya, tema-tema besar. Mungkin karena sensor aja, mungkin karena ya sensor misalnya kalau di film kan sensornya masih ketat ya. Kita nggak bisa menceritakan, menggambarkan polisi atau aparat hukum yang seperti di India film ini. Artinya dengan ada peristiwa Sambo itu sastrawan tetap sangat terbuka untuk bereksplorasi. Oh ya pasti, karena bukan soal seberapa dramatisnya, mana yang lebih dramatis, tapi mana perspektif yang lebih menarik dan sebagai dunia fiktif gitu, dunia yang kita bangun itu meyakinkan dan memberi perspektif yang berbeda. Mas Agus selama menulis cerpen, lakon, naskah atau mungkin menjadi director show dan lain sebagainya, pernah nggak kayak mati angin gitu Mas, tiba-tiba idenya mandek, merasa kesulitan gitu? Kalau di Indonesia mestinya enggak ya. Saya percaya gini Mas, seseorang yang dipertemukan ide jauh lebih langgeng daripada seorang yang dipertemukan oleh kepentingan atau pekerjaan. Pekerjaan bisa habis, tapi gagasan bisa panjang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.